Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Al-Mukarramah yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita sehingga sore hari ini kita kembali berjumpa dalam majlis ini bersama-sama kirim doa untuk para almarhum almarhumah kita, para ahli kubur kita, wabil khusus ahli kubur dari Sohibul Hajah Ibu Nur Hasim. Bu Nur Hasimnya mana ya? Oh ya, biasa di situ ya. Mudah-mudahan para ahli kubur beliau yang telah mendahului kita di alam kubur mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di taman surga, amal ibadahnya diterima, dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ketika Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati ahli kubur yang kita bacakan. Di sana tempatnya langsung jreng gitu ya, langsung padang gitu ya, padang cimbrang. Kemudian langsung berbahagia, langsung bersukacita karena dapat kiriman dari ahli warisnya. Mudah-mudahan bahagia lahir dan batin kita yang masih hidup di dunia ini, mudah-mudahan diberikan kekuatan iman Islam dan bisa istiqomah melaksanakan ibadah dan kirim doa untuk para ahli kubur, karena tidak ada yang ditunggu oleh para ahli kubur kecuali kiriman doa. Kiriman doa, bukan kiriman uang, bukan kiriman nasi, bukan kiriman minuman, makanan, tapi kiriman doa. Penduduk kubur tidak butuh makanan, tidak butuh minuman, yang dibutuhkan adalah kiriman doa. Ibu-ibu percaya tidak saya bilang begitu? Percaya? Alhamdulillah, sama dengan saya. Kalau masih ada ibu-ibu yang tidak percaya, silakan dibuktikan. Silakan saja dibuktikan, karena ini sudah diriwayatkan oleh Kanjeng Nabi ya. Ketika kita masuk ke kubur, kita ucapkan salam. Nabi juga memerintahkan kepada kita, doakan para ahli kubur supaya ahli kubur menempati tempat di taman-taman surga. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan miryadil jinan. Itu perintah Nabi itu, dan biasa dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula doa untuk keluarga kita semuanya,
wabil khusus keluarga dari Ibu Nur Hasim, keluarganya menjadi sakinah, mawaddah warahmah. Putrinya mudah-mudahan hajatnya dikabulkan, lancar usahanya dan menjadi anak yang solehah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua juga menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu walaupun sudah sepuh-sepuh tapi tetap statusnya sebagai anak. Kalau kita sebagai anak yang solehah, ini juga pahalanya senantiasa ngalir untuk bapak ibu kita yang sudah di alam kubur. Lagi-lagi ibu-ibu percaya? Yakin? Alhamdulillah, mudah-mudahan keyakinannya ini istiqomah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya pada sore hari ini kita bahas nasihat-nasihat dari guru kita Imam Nawawi Al-Bantani pada bab sibai 7 nasihat. Karena ini 7 nasihat, maka kayaknya satu makalah tidak cukup 1 kali pertemuan, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Yang penting kita bisa mengambil pelajarannya, yang penting kita bisa mengambil hikmahnya. Begitukah ibu-ibu? Daripada semuanya waktunya tidak cukup, apalagi sekarang jam 5.30 sudah maghrib, ini paling 5 menit sudah selesai. Insyaallah amin Allahumma amin. Makalah yang kedua, 7 kerugian orang yang bakhil. Orang yang bakhil itu ada 7 kerugian, dan itu pasti. Ini diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq itu mertua Nabi, sahabat Nabi, persahabatan dengan Nabi baik sebelum Nabi diangkat jadi Rasul maupun setelahnya, bahkan menggantikan kepemimpinan Nabi yang disebut khalifatur Rasul, pengganti Rasul. Ini Abu Bakar, jadi dekat sekali dengan Abu Bakar. Yang mengganti Nabi memimpin Madinah itu ya orang dekatnya Nabi. Tidak hanya dekat dalam pengertian sebagai teman, sahabat, tapi juga dekat yang diikat oleh sebuah pernikahan atau yang disebut dengan hubungan persemendaan, yang dalam bahasa Al-Qur'annya adalah musyaharah. Hubungannya diikat dengan hubungan perkawinan. Jadi ini penting sekali nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Imam Nawawi Al-Bantani mengambil dari nasihat beliau tentang bakhil. 7 kerugian orang bakhil. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata, al-bakhilu la yahlu min ihdas sab'i. Orang yang bakhil itu tidak akan lepas dari salah satu 7 hal. Pasti 7 hal. Salah satu dari 7 hal itu akan menimpa orang yang bakhil. Ibu-ibu paham ya? Bakhil itu apa ya? Kikir apa itu? Pelit itu apa? Medit itu apa? Pelit. Apa itu? Oh, titil. Ya udah, itu maksudnya bakhil ya, maksudnya bakhil. Ibu-ibu sini insyaallah bukan orang-orang bakhil, sehingga akan dihindari dari salah satu 7 ini. Yang pertama, imma ayyamuta fayarisuhu mayyabdulu malahu wa yunfiquhu li ghairi ma amarallahu ta'ala. Ini yang pertama.
Orang yang bakhil atau kikir tidak bisa terlepas dari salah satu 7 perkara berikut. Yang pertama, ketika ia mati, hartanya akan diwarisi oleh orang yang akan menghabiskan dan membelanjakannya untuk sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.